Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erliana Rigita Putri, NIM 118260044. Saya dari program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Di video ini saya akan memberikan informasi terkait pengolahan limbah farmasi rumah tangga. Apa itu limbah farmasi rumah tangga? Limbah farmasi rumah tangga adalah segala produk farmasi, termasuk obat kadaluarsa, obat rusak, dan obat tidak terpakai, dan produk farmasi lainnya yang tidak digunakan lagi yang ada di rumah. Lalu kenapa sih penting banget untuk mengetahui cara mengolah limbah farmasi rumah tangga itu dengan benar? Yang pertama yaitu untuk melindungi orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Dan yang ketiga untuk mencegah penyalahgunaan sisa obat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik untuk dikonsumsi lagi maupun untuk diperjualbelikan ulang. Cara terbaik untuk membuang sebagian besar jenis obat lama tidak terpakai, tidak diinginkan, atau kadaluarsa, baik yang diresepkan maupun yang dijual bebas, adalah dengan mengembalikannya ke apotek yang bersedia atau lokasi yang memang ditunjukkan untuk pengembalian limbah farmasi terdekat. Selain itu, dapat juga menghubungi Dinas Kebersihan Kota atau Otoritas Pengelolaan Limbah Lokal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Cara pertama yaitu dibuang bersama sampah rumah tangga. Dilansir dari Food and Drug Administration atau FDA, jika tidak ada program penitipan obat-obatan bekas resmi yang tersedia di wilayah tempat tinggal Anda dapat mengikuti langkah-langkah sederhana di bawah ini. Langkah pertama yaitu baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertempel maka ikuti petunjuknya. Lalu pisahkan obat yang sudah kadaluarsa dari kemasan atau plastik obatnya. Lalu campur obat-obatan tersebut tanpa dihancurkan dengan substansi menjijikan, misalnya sampah, makanan, debu, kotoran hewan peliharaan, atau ampas kopi. Kemudian, masukkan campuran sampah tersebut ke dalam tempat khusus seperti wadah kedap udara atau zip top untuk menghindari kebocoran. Lalu, buang ke tempat sampah. Sebelum membuang botol obat atau kemasan obat lainnya, pastikan untuk merusak tampilan fisik luarnya. Untuk kemasan berbahan dasar karton atau plastik, gunting hingga tidak terbaca. Lalu untuk kemasan botol, dapat dicabut labelnya atau dicoret informasi pada label tersebut. Sedangkan untuk kemasan aerosol atau inhaler, jangan pernah digepengkan atau jangan dibakar karena berpotensi meledak. Lebih baik dikembalikan ke apotek. Pengelolaan berikutnya yaitu disiram ke toilet atau wastafel. Ada sejumlah kecil obat-obatan yang mungkin sangat berbahaya dan dalam beberapa kasus bisa fatal hanya dengan satu dosis jika obat ini digunakan oleh orang selain yang diresepkan. Untuk mencegah ketidaksengajaan menelan obat-obatan yang berpotensi berbahaya oleh anak-anak binatang peliharaan, dianjurkan obat-obatan ini dibuang dengan cepat melalui program pengembalian obat. Jika opsi pembuangan ini tidak tersedia, direkomendasikan bahwa obat-obatan ini dibuang ke wastafel atau toilet segera setelah mereka tidak lagi diperlukan. Berikut daftar obat yang direkomendasikan untuk dibuang ke toilet berdasarkan FDA. Untuk obat-obatan padat, dapat dihancurkan lalu dilarutkan dalam air dan dibuang ke toilet. Untuk obat-obat yang cair, dapat dilarutkan dalam air juga dan dibuang ke toilet. FDA mengakui bahwa rekomendasi untuk membuang obat-obatan tertentu yang berpotensi berbahaya ke toilet hanya ketika opsi pengembalian tidak tersedia dapat berdampak terhadap lingkungan dan kontaminasi air. Namun, obat-obatan seperti ini bisa berakibat sangat fatal hanya dengan satu dosis saja bagi orang yang tidak seharusnya mengonsumsinya. Resiko tersebut jauh melebihi potensi resiko terhadap lingkungan akibat pembuangan obat-obatan ini di toilet. Lalu bagaimana dengan obat antibiotik? Obat antibiotik yang tidak dibutuhkan harus dibuang dengan cara khusus untuk memastikan bahwa anak-anak dan orang lain tidak dapat mengonsumsinya. Perlu diingat bahwa obat antibiotik dilarang dibuang ke toilet. Kenapa? Sebab di dalam toilet terdapat bakteri pembusuk kotoran yang tidak bisa berfungsi apabila terkena obat antibiotik tersebut. Langkah terbaik yaitu dengan cara mengembalikannya ke apotek, namun jika tidak, dapat dibuang bersama sampah rumah tangga seperti cara sebelumnya.
Lalu bagaimana dengan vitamin dan suplemen? Seperti antibiotik, vitamin dan suplemen tidak disarankan untuk dibuang ke toilet. Vitamin dan suplemen bisa dikembalikan ke apotek atau puskesmas terdekat atau dibuang bersama sampah rumah tangga. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengolah limbah farmasi rumah tangga dengan benar untuk menjaga lingkungan dan untuk melindungi orang di sekitar kita. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.